Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 758 ayat 1. Jauh Bapa ngurupi bisi ulami di lehon pos niruha di ganup tiki nang pesi pataganggu hapor seun mi jabot potong Tuhanmu menjaga ngalumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 27 Agustus 2021 dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 12 mengatakan, "Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ruar, ruar, borhat mahamu siani, unang jamahamu naramun. Ruar mahamu sian tonga-tonga nasida, manguras mahamu, ale akka namangusung ula-ula ni Jahuba." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada orang yang memiliki perilaku selalu terburu-buru mulai dari bangun tidur hingga menjelang malam. Sifat yang hampir selalu muncul adalah ketidaksabaran, agresif, seperti dikejar-kejar waktu, gelisah, dan melakukan kegiatan secara cepat. Sebuah penelitian melakukan tes wawancara dengan orang yang memiliki perilaku terburu-buru. Diketahui orang tipe ini cenderung menunjukkan ketegangan di wajah saat bicara cepat, kadang mengalami gangguan bicara serta sering tergigit lidahnya oleh giginya. Perilaku terburu-buru juga mempengaruhi kesehatan jantung. Kebiasaan terburu-buru sebaiknya dihindari karena bisa berdampak pada kesehatan dengan cara belajar mengelola waktu dengan baik, seperti bangun tidur lebih awal, menyiapkan segala keperluan besok pagi pada malam harinya, serta jangan menunda-nunda pekerjaan sehingga bisa lebih fokus dan mengurangi stres. Pernahkah Anda mengalami terburu-buru? Yesaya menghimbau untuk segera keluar, tetapi jangan keluar dengan terburu-buru dan bahkan tidak berjalan dengan berlari-lari. Cukup unik bila kita berpikir bagaimana kita harus tidak terburu-buru keluar dari penjajahan, ketika keluar dari penjara perhambaan, seperti saat umat Israel keluar dari perbudakan Mesir, menggambarkan bahwa mereka keluar dengan teratur dan berwibawa, seperti barisan tentara atau barisan prosesi keagamaan yang hikmat dan berwibawa, karena Tuhan yang akan memimpin mereka di depan dan di belakang.
Nampaknya barisan mereka ini dalam pengawalan yang ketat. Janji Tuhan ini dapat kita lihat dan terbukti seperti yang terdapat dalam kisah Keluaran, di mana Tuhan menjaga umat Israel dengan tiang api pada malam harinya dan dengan embun pada siang harinya. Keluaran 13 ayat 21 sampai ayat 22, sehingga keamanan umatnya, umat Israel, terjamin. Sekali lagi umat Israel diminta terjagalah. Yesaya ingin membukakan mata hati mereka yang ada dalam pembuangan, bahwa Tuhan pasti memenuhi janjinya, yaitu menyelamatkan mereka, membawa pulang dari pembuangan Babel ke tanah air mereka. Bukan hanya menyelamatkan mereka, tetapi melalui mereka Tuhan menyelamatkan dunia. Bagaimana caranya? Umat Israel harus bangun untuk bersiap menerima keselamatan dari Tuhan. Mereka akan dikuduskan dan siap untuk dibebaskan dari pembuangan Babel. Mereka akan ditebus oleh Tuhan. Ketika mereka dibuang di negara asing dan menjadi budak, Allah Israel juga turut dihujat, dilecehkan. Dalam keadaan seperti itu, umat Israel kembali dan berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan pun memanggil mereka untuk pulang. Tuhan sendiri siap untuk membawa mereka keluar dari tanah pembuangan dan kembali ke tanah perjanjian. Mereka tidak perlu takut, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu harus berlari-lari, karena Tuhan sendiri yang membimbing dan melindungi mereka ketika keluar. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, kita telah dipanggil keluar dari dosa. Orang berdosa datang kepada Tuhan dari kehidupan yang tidak mengenal Tuhan kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Saat kita masih berdosa, Tuhan Yesus telah mati disalibkan untuk kita. Roma pasal 5 ayat 8. Dia telah menebus kita dan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, memberitakan kabar berita keselamatan bagi dunia, memberitakannya sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Apakah kita sudah setia membagikan kabar keselamatan yang dari Tuhan kepada semua orang? Lakukanlah dan jangan dengan terburu-buru. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah menebus kami dari dosa, dan kami akan memberitakan kabar gembira apa yang Tuhan perbuat dalam Yesus Kristus untuk menebus dunia. Tolonglah kami, berilah kami kekuatan untuk memberitakannya, tidak dengan cara terburu-buru, karena Tuhan menyertai, menguatkan, melindungi kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 758 ayat 1. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupnya, diberinya pengharapan di tiap langkahmu, walau terkadang ragu
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.